Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian teks narasi. Jadi, teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau cerita dengan urutan waktu yang jelas. Teks ini biasanya mengandung elemen cerita seperti tokoh, latar, dan alur, dan pesan atau amanat yang dimana bertujuan untuk menghibur, mendidik, atau memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Teks narasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti cerita pendek, novel, fabel, legenda, dan dongeng. Nah, adapun ciri-ciri teks narasi. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah karakter yang ada dalam cerita. Mereka bisa berupa manusia, hewan, atau makhluk lainnya. Nah, di setiap tokoh juga memiliki kebiasaan, sifat, dan peran yang berbeda dalam cerita. Misalnya ada tokoh utama yang menjadi fokus cerita dan tokoh pendukung yang membantu cerita berkembang. Kemudian yang kedua ada latar. Latar adalah tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. Latar juga membantu kita membayangkan suasana cerita, misalnya cerita yang terjadi di hutan, di sekolah, atau kota pada siang hari atau malam hari. Nah, yang ketiga itu ada alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita. Alur biasanya terdiri dari pengenalan. Nah, di mana pengenalan ini adalah awal cerita. Dan yang kedua ada konflik, di mana biasanya muncullah masalah yang dihadapi si tokoh. Dan yang ketiga penyelesaian. Nah, di mana di sini biasanya ceritanya berisi bagaimana masalah tersebut diatasi. Nah, kemudian alur yang jelas ini membuat cerita menjadi menarik untuk ditonton. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pesan moral atau amanat. Pesan moral atau amanat adalah pelajaran atau nilai yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Pesan ini biasanya disampaikan melalui tindakan dan keputusan tokoh. Misalnya, cerita bisa mengajarkan kita tentang pentingnya jujur, bekerja sama, atau tidak sombong. Nah, adik-adik, di sini coba kalian simak tentang video kura-kura sombong. Nah, habis itu kalian carilah apa sih awal ceritanya, apa konfliknya, dan bagaimana penyelesaiannya. Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu,
Sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.